jika katupnya mengalami kebocoran, tidak stabil, dan terkontaminasi oleh bahan lain, menyebabkan proses produksi mengalami masalah. Serta yang paling penting adalah orang yang menjalankan, di mana motivasi dari orang yang menjalankan mesin tersebut juga memengaruhi. Adapun salah satu penyebabnya kurangnya motivasi, yang artinya tidak ada reward dan kurangnya kenyamanan dalam melakukan pekerjaan. Selain motivasi, ada lagi yaitu keahlian yang meliputi pengalaman kerja, pelatihan, dan pendidikan. Serta yang terakhir yaitu ketelitian yang meliputi jumlah pekerjanya, banyaknya pekerja itu, dan lama jam pekerja. Next. Dan selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, proses produksi pupuk super dolomit fase 1 telah terkendali secara statistik, sedangkan pada fase 2 itu masih ada yang di luar batas kendali. Untuk nilai CP dan CPK pada fase 1, untuk variabel H2 secara berturut-turut itu ada 4,53 dan 1,83. Sedangkan untuk yang US MES itu 1,95 sama 1,37. Sedangkan untuk nilai kapabilitas proses multivariat pada fase 1 berturut-turut itu 3,24 dan 1,6. Artinya proses produksi pupuk super dolomit telah kapabel. Untuk yang selanjutnya ada saran. Saran yang diberikan berdasarkan hasil penelitian ini yaitu dilakukan pendataan tentang segala hal yang terjadi saat produksi. Jika terjadi ketidaksesuaian agar dapat diketahui penyebabnya dan dilakukan proses perbaikan. Perusahaan dianjurkan menggunakan analisis statistika dalam melakukan pengendalian setiap proses produksi untuk mengetahui variabilitas dan karakteristik kualitas produksi pupuk super dolomit di tiap bulannya. Apakah terjadi peningkatan kualitas yang membaik atau bahkan memburuk. Terima kasih. Sudah, Mbak. Oke. Sorry. Oke, terima kasih Lili dan Fajar gitu ya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyain ke Lili dan Fajar. Ada yang mau ditanyain untuk Lili dan Fajar? Oke, terima kasih atas presentasinya. Secara keseluruhan tadi udah bagus ya, udah tertata. Tapi aku mau komen beberapa hal, mungkin nanti dari Ica atau teman-teman yang lain bisa menambahkan. Kalau ada pertanyaan juga boleh. Boleh di-scroll ke yang normal multivariat tinjauan pustaka. Usai kan, Mbak? Oke, terima kasih. Jadi, kalau ketika kalian membuat suatu tulisan, misalnya yang resmi kayak gitu, secara ilmiah, itu sebisa mungkin dijelaskannya untuk daerah kritisnya itu pakai daerah penolakan yang tabel itu. Karena ada beberapa penelitian itu yang menyebutkan terkadang p-value itu nggak representatif. Jadi, boleh kalian tetap memutuskan pakai p-value pas hasil analisisnya, tapi di tinjauan pustaka itu tetap dilampirkan daerah penolakan kalau yang statistik uji itu dibandingkan sama apa. Itu terus makasih juga tadi udah bagus pas rumus fase 2 tadi kan sempat ada yang salah, itu nggak apa-apa, langsung
di ini langsung dikoreksi pas presentasi kayak gitu. Terus sama mau lihat rumusnya yang CPK. Ya, jadi untuk CP dan CPK ini, untuk CP ya, itu tuh rumusnya USL min LSL juga. Jadi kalau boleh tahu ini tinjauannya dari mana ya? Atau mungkin salah ketik Iya, atau atau gimana? gimana? Itu yang ini ya sama persis itu ya, Mbak. Iya. Itu kemarin saya dari mana ya? Sebentar. Aku kan tadi sempat buka paper kalian kan, tadi itu udah benar rumusnya OSL LSL, tapi keterangannya pakai upper control limit sama lower control limit. Iya. Oh, yang ininya atau Yang di CP. Jadi di paper kalian tuh CP-nya udah keterangannya tuh udah OSL LSL, tapi habis gitu kepanjangannya pakai UCL, rumusnya juga pakai UCL. Oh iya, Pak. Itu saya yang typo tadi. Oke. Itu kelewatan ya. Cross check-nya. Mau tanya saya, Mbak, nggak apa-apa. Oh iya nggak apa-apa. Untuk yang perlakuan untuk fase 2 ini tuh emang benar begitu ya, Mbak? Jadi fase 2 ini tanpa penghapusan gitu walaupun ada UCL. Iya. Karena fase 2 cuman kita pakai lihat kayak sebenarnya setelah ada parameter ini terus kita produksi lagi, entah itu udah diperbaiki atau gimana, itu tuh ada pergeseran proses apa enggak sih. Kalau udah in control semua berarti ya udah prosesnya tuh udah sesuai kayak yang fase 1, berarti udah benar. Tapi kalau misalnya dia ada yang out of control, berarti itu ada indikasi prosesnya itu ada pergeseran. Jadi kita harus cari tahu lagi, bukan dihapus ya. Kita cari tahu lagi sebenarnya mana yang salah, mana yang menyebabkan dia out of control, itu yang perlu diperbaiki lagi di lini produksinya. Jadinya kesimpulannya ya, maka ada indikasi ada pergeseran proses pada fase 2. Parameter dari fase 1 itu nggak salah. Maksudnya parameter dari fase 1 itu bisa digunakan, karena kalau kita melihat fase 2 out of control terus kita simpulkan parameter dari fase 1 itu belum cocok untuk digunakan, ya nggak cocok digunakan terus, karena pasti terus ada kemungkinan untuk out of control kan di fase 2 kayak gitu. Mungkin dari Ica ada tambahan? Iya, jadi untuk kesimpulannya itu bukan dari parameternya, tapi proses produksinya. Itu. Gimana Fajar dan Lili? Iya, Bu. Ya. Ya. Dari teman-teman lainnya ada pertanyaan atau tanggapan lainnya? Oke. Ini ya, sebelum lanjut ke presentasi setelahnya, kita tunggu sampai pindah Zoom juga ya, karena kita juga baru tahu kalau Zoom-nya yang dipakai cuma segini, terus kita tadi mau pinjam ke himpunan, lagi full juga, jadi ditunggu dulu ya. Izin stop share ya, Mbak. Ya. Terima kasih Fajar dan Lili. Ya, makasih, Mbak. Ya,